hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1, siap? Siap. Hakim anggota 2, siap? Siap. Panitra, siap? Siap. JPU, siap ya? Siap. Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh, serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 937-2019-PN Padang dengan terdakwa Mepi Sandra Binasri alias Unyil pada hari Senin 13 Januari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Mepi Sandra ke ruang sidang. Saudara terdakwa, saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu. Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah sehat dan siap, Bu. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Mepi Sandra. Tepat dan tanggal lahir? Suranti, Pesisir Selatan, 14 Mei 1986. Lalu umur saudara? 33 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia ya. Lalu Ya. alamat saudara? Jalan Gajah Mada, Gamela, nomor 43, RT 4 RW 6, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Lalu agama saudara? Islam. Pekerjaan? Sopir. Pekerjaan? Sopir, Bu. Saudara terdakwa, saudara pernah mengalami penahanan sebelumnya? Belum pernah, Bu. Saudara hari ini didampingi dengan penasihat hukum? Iya, benar, Bu. Penasihat hukum saya bernama Afifah Alfariza Putri SHMH dan Nur Auliatul Faiza SHMH. Benar. Saudara penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, surat izin beracara dan berita acara sumpah advokat, dan kepada penuntut umum silakan maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Silakan saudara kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini, yaitu adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah menerima salinannya? Sudah, Bu. Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakannya. Silakan. Kejaksaan Negeri Padang untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara garing Padang. Garing PPP
Nama lengkap, Mevisandra Binasri, alias Unyil, tempat tanggal lahir, Suransi. Pesisir Selatan, umur, tanggal 33/14 Mei 1986, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia. Dakwaan primer, bahwa terdakwa Mevisandra Binasri alias Unyil pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di pinggir jalan bypass Balai Baru Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan lebih subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Padang, 16 Desember 2019, hormat kami, Jaksa Penuntut Umum, Yani Rahmawati, SHMH, dan Nevi Ade Lestari, SHMH. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut? Mengerti, Bu. Saudara terdakwa, saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Bu. Bagaimana saudara penasehat hukum terdakwa? Saudara akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum, Yang Mulia, kami mohon 1 minggu untuk mempersiapkannya. 1 minggu cukup ya? 1 minggu cukup. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Yang Mulia. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, hari Senin tanggal 20 Januari 2020, apakah siap untuk hadir di persidangan? Ya, siap. Ya, siap. Ya, siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 20 Januari 2020 dengan acara pembuktian oleh JPU. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya, dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1, siap. Siap. Hakim anggota 2, siap. Ya. Panitra, siap. Siap. JPU, siap. Siap. Penasihat hukum, siap ya. Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nama perkara 937/2019/PN Padang dengan terdakwa Mevisandra Binasri alias Unyil pada hari Senin 20 Januari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Mevisandra ke ruang sidang. Saudara terdakwa, saudara hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Alhamdulillah sehat dan insya Allah siap, Bu. Sepertinya muka saudara ini dalam keadaan pucat ya. Saudara sakit?
Tidak, Bu. Mungkin karena terlalu banyak mengonsumsi narkotika, jadi mungkin agak terlalu pucat ini, Bu. Oh, seperti itu. Baiklah, saya tegaskan kembali kepada saudara. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap dan sehat, Bu. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembuktian oleh JPU. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia, kami telah siap dengan 3 orang saksi kami, yaitu saksi 1 Jalbi Hasanul Fikri, 2 Hairunisa Mahdia, 3 Ida Maulidina. Dan selanjutnya kami telah siap pula dengan alat bukti tertulis yang kami tandai dengan poin 1 sampai dengan poin 3, serta terdapat 6 barang bukti Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara JPU maju untuk menyerahkan barang bukti saudara terdakwa kepada terdakwa dan saudara penasihat hukum maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, silakan saudara JPU, PH dan terdakwa duduk kembali. Baiklah, JPU selanjutnya alat bukti saksi. Siap Yang Mulia. Para saksi sudah siap? Sudah Yang Mulia. Ya. Apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah Yang Sudah. Mulia. Saudara Iya. penuntut umum, relevansi saudara menghadirkan para saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi pertama bernama Jalbi Hasanul Fikri SH ini merupakan anggota kepolisian Majelis Hakim yang tentunya dalam hal ini membantu saat proses penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa. Kemudian saksi kedua bernama Hairunisa Mahdia merupakan ketua RT yang pada waktu itu memang secara langsung melihat dan mengetahui secara persis kejadian saat terdapat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa. Dan saksi yang ketiga bernama Ida Maulidina, SPD, merupakan salah satu tetangga sebelah rumah terdakwa yang pada waktu itu memang melihat secara langsung dan mengetahui secara persis kejadian saat penggeledahan di rumah terdakwa. Baiklah, saudara terdakwa, silakan saudara menempatkan diri di samping kanan penasihat hukum saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Ya, Yang Mulia, petugas hadirkan para saksi ke muka persidangan. Panitra, tolong identitas saksi. Ya. Saudara saksi, apakah benar saudara adalah saksi Jalbi Hasanul Fikri? Benar Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara benar saksi Hairunisa Mahdia? Benar, Bu. Saudara saksi, apakah saudara adalah saksi Ida Maulidina? Benar Yang Mulia. Baiklah, yang pertama akan diperiksa identitasnya adalah saksi Jalbi Hasanul Fikri. Apakah saudara Jalbi bisa berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap mengikuti persidangan Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Jalbi Hasanul Fikri. Tempat dan tanggal lahir? Padang 8 April 1975. Lalu umur saudara? 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki ya, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal? Jalan Gajah Duduk, Gang Sarung, nomor 69, RT 1, RW 2, Kelurahan Kampung. Lalu agama saudara? Islam. Pekerjaan? Polisi. Pendidikan terakhir? S1.
Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak kenal, Yang Mulia. Saudara, apakah ada hubungan darah? Tidak ada. Hubungan semenda? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah. Selanjutnya adalah saksi kedua. Saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu. Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Irni Samahdia. Tempat dan tanggal lahir? Kata, Juli 1980. Umur saudara? 10 tahun, Bu. Jenis kelaminnya perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal? Jalan Gajah Mada, Gang Mela nomor 50, RT 4 RW 6, Kecamatan Kampung Lapai, Kota Padang. Lalu agama saudara? Islam, Bu. Pekerjaan? Wira swasta. Pendidikan terakhir? Saudara kenal dengan terdakwa? Bu, saya kenal. Saudara, apakah ada hubungan darah? Ya, Bu. Hubungan semenda? Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak ada, Bu. Saudara saksi, saudara bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Baiklah, selanjutnya saksi ketiga. Saudara saksi 3, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Ida Maulidina SPD. Tempat dan tanggal lahir? Padang 10 Februari 1985. Lalu umur saudara? 35 tahun. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal? Jalan Gajah Mada, Gang Mela nomor 44, RT 4 RW 6, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Anggola, Kota Padang. Selanjutnya agama saudara? Kristen Katolik. Pekerjaan saudara? Guru. Pekerjaan saudara? Guru, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Guru, Yang Mulia. Pendidikan terakhir? S1. Saudara, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya kenal dengan terdakwa, Yang Mulia. Saudara ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada. Hubungan semenda? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Sedia, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan saudara saksi 1 dan saksi 2 untuk berdiri. Untuk saksi 3 akan disumpah setelah saksi 1 dan saksi 2 selesai disumpah. Baik, hakim kedua, hakim anggota 2 harap dibantu untuk mengambil sumpah dan saudara rohaniawan mohon menempatkan diri. Baiklah, saudara berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya.
tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, cukup Hakim Ketua. Ya, silakan saudara saksi 3 untuk berdiri. Baik hakim anggota 1 harap dibantu untuk mengambil sumpah dan saudara Rohaniawan mohon menempatkan diri. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, silakan saudara berdiri. Saudara saksi, angkat 3 jari sebelah kanan dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Hakim Ketua. Ya. Ya. Baiklah, saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi akan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah. Yang pertama kali akan diperiksa adalah saksi 1 kepada saksi 2 dan saksi 3. Silakan menunggu di luar sidang. Petugas amankan saksi 2 dan saksi 3. Saudara saksi, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah, Yang Mulia. Di mana? Di Polda Metro Jaya Padang. Saudara saksi, apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan fakta dan tekanan? Tidak, Yang Mulia. Silakan saudara saksi maju untuk memperlihatkan BAP saudara. Saudara saksi, apakah benar ini keterangan saudara dan benar ini tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Silakan saudara duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan pada persidangan ini? Mengerti. Saya akan memberikan keterangan mengenai kasus narkotika. Baiklah. Saudara saksi, apakah saudara yang menangkap terdakwa? Benar, Yang Mulia. Waktunya itu kapan dan di mana terjadinya penangkapan tersebut? Penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, di sebuah rumah di Jalan Gajah Mada, Gang Mela, nomor 43, RT 4, RW 6, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Baiklah. Dengan siapa saja saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya bersama dengan Saudara Indra Permana, beserta tim Satres Narkoba Kota Padang. Bagaimana saudara saksi bisa mengetahui bahwa di sana lagi ada penyalahgunaan narkotika? Pada saat itu, saya beserta tim pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu, apakah saudara mengetahui di mana posisi terdakwa saat saudara saksi beserta tim tiba di lokasi? Jadi begini, Yang Mulia, waktu saya tiba di lokasi, saya melihat terdakwa sedang berdiri di pintu depan rumahnya dan cocok dengan informasi yang diinformasikan. Lalu saya beserta tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih, Hakim Ketua.
Saudara saksi, apakah Anda mengetahui kronologi pada saat penggeledahan di rumah terdakwa? Lalu saudara beserta tim menemukan bukti apa saja di TKP? Pada saat saya beserta tim melakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok gudang garam Surya, yang di dalamnya terdapat 1 paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. 1 buah dompet kain yang di dalamnya terdapat 11 lembar plastik klip bening, 1 buah potongan pipet yang ujungnya diruncing, diduga sebagai sendok sabu, serta 1 buah korek api gas yang ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa. Kemudian 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry ditemukan di atas lemari terdakwa. Dan 1 unit handphone merek Samsung warna putih ditemukan dalam penggenggaman tangan terdakwa. Dan terdakwa mengakui semua barang itu adalah miliknya. Selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui terdakwa itu mendapatkan narkotika dari siapa? Saya mengetahui langsung dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari abang sebanyak 1 G dengan harga Rp1.200.000. Cukup, Hakim Ketua. Baiklah. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya itu, pada saat penggeledahan, apakah terdapat barang bukti lain yang ditemukan di TKP? Tidak, Yang Mulia. Saya beserta tim tidak menemukan barang bukti lagi di TKP. Lalu terkait timbangan digital itu milik siapa? Setahu saya dari keterangan terdakwa bahwa 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry adalah milik abang yang sedang dititipkan kepada terdakwa dan akan dikembalikan kembali. Ya, selanjutnya, apakah saudara mengetahui alasan terdakwa membeli narkoba itu untuk apa? Setahu saya, tujuan terdakwa membeli narkotika kepada abang itu untuk dikonsumsi, dan apabila ada yang ingin membeli lagi, maka akan dilayani juga. Ya, cukup, Hakim Ketua. Baiklah. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui pekerjaan terdakwa? Tidak, Bu. Ya, saya mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai sopir. Lalu, apakah ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir dengan penggunaan narkotika tersebut? Tidak ada hubungannya, Bu. Apakah saudara saksi mengetahui terdakwa sudah meminta izin atau belum kepada pejabat berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu itu? Setahu saya, terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk dapat memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu ini. Apakah benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa? Benar, Bu. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut berapa banyak? Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 G dan bisa dipakai untuk 4 orang. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara terdakwa sudah dites urin? Sudah, Bu. Lalu bagaimana hasil tes urinnya? Hasil menunjukkan bahwa urin terdakwa benar mengandung positif metapetaminah atau sabu. Baiklah, berarti saudara saksi mengetahui kalau narkotika tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa. Ya, saya mengetahui, Bu. Secara otomatis, berarti terdakwa sudah mengonsumsinya karena tes urin menunjukkan positif.
Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dari keterangan oleh saksi Jalbi Hasanul Fikri? Ya, saya mengerti, Bu. Baik, Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, Hakim Ketua. Saudara Ada. penuntut umum dan saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang Cukup mulia. yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Jalbi Hasanul Fikri? Tidak, Bu. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup karena pemeriksaan 1 telah selesai, maka saksi 1 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum hadirkan saksi selanjutnya. Siap yang mulia, petugas hadirkan saksi Hairunisa Mahdiah ke muka persidangan. Ya, baiklah. Saudara saksi, saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baiklah, saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya, saya mengerti, Bu. Saya akan menerangkan tentang kasus narkotika. Baiklah. Saudara saksi, saudara ini siapanya terdakwa? Terdakwa ini sebagai warga saya, Bu. Saya itu selaku ketua RT di Kafling terdakwa. Saudara saksi, saudara mengetahui saat polisi datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Ya, Bu, saya mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh polisi dan juga ada anggota kepolisian ke rumah saya untuk menanyakan tentang terdakwa. Baiklah, saudara saksi, coba saudara terangkan kronologi kejadian saat penangkapan terdakwa. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 1 malam itu polisi ke rumah terdakwa, Bu, menangkap terdakwa di rumahnya. Lalu, setahu saudara, sejak kapan saudara terdakwa tinggal di rumah Jalan Gajah Mada, Gang Merah? Setahu saya itu semenjak terdakwa menikah sekitar tahun 2010 sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang masih tinggal di sana? Masih, Bu. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui dari mana terdakwa itu mendapatkan narkotika? Saya tidak tahu, Bu. Lalu apakah saudara saksi mengetahui tidak semua barang bukti tersebut itu ditemukan di mana? Ya, Bu, saya mengetahui barang bukti ditemukan di kamar terdakwa. Cukup, Hakim Ketua. Cukup, Hakim Ketua. Ya, baiklah. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya itu, apakah saudara mengetahui terdapat barang bukti apa saja yang ditemukan di rumah terdakwa? Ya, Pak, saya mengetahui setelah adanya penggeledahan. Dan itu ditemukan butiran kristal bening, timbangan, dan ada HP berwarna putih. Ya. Selanjutnya, saudara saksi, saudara tahu atau tidak pekerjaan terdakwa sebagai apa? Terdakwa bekerja sebagai supir, Pak. Saudara tahu penghasilan sehari-hari terdakwa itu dapat berapa? Wah, saya kurang tahu itu, Pak. Ya. Tapi apakah ini benar barang bukti yang ditemukan di TKP? Ya, Pak, itu benar. Ya, silahkan saksi 2 duduk kembali. Cukup, Hakim Ketua. Baiklah. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada atau tidak masyarakat yang melapor kepada saudara terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga saudara sendiri? Saya tidak mendapatkan laporan apa-apa, Bu. Sudah berapa lama terdakwa menjadi sopir angkot? Dan apakah ada hubungannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan? Tahu saya hampir 7 tahun dan menurut saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui apakah terdakwa sudah mendapatkan izin atau belum dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut? Setahu saya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, Bu. Baik, cukup Yang Mulia. Baiklah. Saudara penasehat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis abu itu? Saya tidak mengetahui, Bu. Baik saksi, apakah saudara mengetahui terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau belum? Setahu saya terdakwa belum pernah dihukum, Bu. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Ya, baiklah. Saudara terdakwa, saudara apakah sudah mengerti dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Khairunisa Mahdiah? Ya, saya mengerti, Bu. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Hakim Ketua. Saudara penuntut umum dan penasehat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baiklah. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Khairunisa Mahdiah? Tidak, Bu. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 disilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum hadirkan saksi selanjutnya. Siap Yang Mulia, petugas hadirkan Dapoli D ke muka persidangan. Baiklah. Saudara saksi, saudara sudah pernah memberikan keterangan? Sudah Yang Mulia. Saudara dalam pemeriksaan tersebut, saudara dalam keadaan paksaan dan tekanan? Tidak Yang Mulia. Silakan saudara untuk memperlihatkan BAP saudara. Saudara saksi, apakah benar ini keterangan dan tanda tangan saudara? Benar Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara duduk kembali. Saudara saksi. Saya tetangga sebelah rumah dari terdakwa Yang Mulia. Saudara saksi sudah berapa lama kenal? Sudah lumayan lama Yang Mulia. Tahun 2010. Baiklah. Saudara saksi, saudara mengetahui saat penggeledahan di rumah terdakwa? Ya, saya mengetahui. Saat penggeledahan, saya sedang melewati rumah terdakwa Yang Mulia. Baiklah. Saat saksi melakukan penggeledahan, terdapat barang apa saja yang dibuktikan? Berwarna putih dan ada timbangannya juga Yang Mulia. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih, saudara saksi.
Waktu saudara melewati rumah terdakwa itu pukul berapa? Siangan yang mulia, sekitar jam 1 siang. Waktu itu saya setelah mengajar tidak. Apakah saudara saksi mengetahui dari mana terdakwa itu memperoleh narkotika jenis sabu? Tidak, Bu. Saya tidak mengetahui dari mana asal terdakwa mendapatkan barang tersebut. Cukup, Hakim Ketua. Baiklah. Hakim anggota Ada yang silakan. ya. Ada Hakim Ketua. Silakan. Ya, pertanyaannya ya baik. Apakah saudara saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai apa? Tahu saya terdakwa sebagai sopir, Pak. Oh ya ya. Cukup Hakim Ketua. Baiklah. Ada yang mulia? Silakan. Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi ketahui bagaimana keseharian saudara terdakwa? Saya tidak mengetahuinya, Bu, karena saya setiap hari bekerja. Lalu apakah saudara saksi mengetahui pekerjaan terdakwa itu apakah ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa? Tahu saya tidak ada hubungannya, Bu. Saudara saksi, apakah benar barang bukti ini bukan penggeledahan? Silahkan saudara. Iya, benar, Bu. Cukup yang mulia. Baiklah. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terdakwa sudah mendapatkan Ada yang mulia. dari pejabat berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut? Tahu saya terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, Bu. Apakah saudara mengetahui sehari-harinya terdakwa berperilaku bagaimana? Saya terdakwa itu orangnya baik, Bu. Tidak pernah makan narkoba. Yang mulia. Baiklah. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti yang telah diterangkan oleh saksi Ida Maulidina? Ya, saya mengerti, Bu. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Baiklah. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Baiklah. Saudara penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Ida Maulidina? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah. Keterangan saudara saksi dianggap cukup karena pemeriksaan saksi 3 telah selesai, maka saksi 3 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena tidak ada lagi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, untuk penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti saudara? Tidak ada yang mulia. Baiklah,
Karena tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di tengah. Meskipun saudara terdakwa tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena ini demikian kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Mengerti, Bu. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa? Ya, saya mengerti. Ini terkait dengan perbuatan saya yang telah menyalahgunakan narkotika. Saudara terdakwa, coba saudara terangkan bagaimana kronologis awal terjadinya saat transaksi tersebut. Ya, jadi begini, Bu. Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 18 WIB, saya menghubungi abang untuk membeli satu paket narkotika jenis sabu dengan harga 1.200.000. Kemudian abang mengatakan akan menghubungi lagi. Dan sekira pukul 20 WIB, abang menghubungi saya kembali, lalu menyuruh saya untuk pergi ke jalan bypass Balai Baru. Saudara terdakwa, setelah itu, apakah saudara bertemu dengan saudara abang? Saya tidak bertemu dengannya, Bu. Dia menyusul saya mengambil kotak rokok merek Gudang Garam Surya beserta plastik asoy yang berwarna hitam. Lalu saya menyimpannya dalam saku celana saya. Setelah itu, saya langsung pulang ke rumah. Siapa itu abang? Abang itu adalah teman saya saat SMP, Bu. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih. Saudara terdakwa, selepas saudara sampai rumah, apakah ada isi kotak merek Gudang Garam tersebut? Di dalamnya itu berisi satu paket terbungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, Bu. Selain itu, apakah ada lagi isinya? Di dalam plastik asoy hitam berisi satu timbangan digital warna hitam merek Camry. Cukup, Hakim Ketua. Baik. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Hakim Ketua. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudara terdakwa membeli narkotika tersebut untuk beberapa pemakaian. Bisa dipakai sampai 5 kali pemakaian, Pak. Ya, cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry, itu milik siapa? Timbangan itu milik abang yang dititipkan kepada saya. Dan nanti akan ada temannya abang yang ingin mengambil timbangan tersebut. Baik, saudara terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan saudara oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu ada 1 buah dompet kain yang di dalamnya terdapat 11 lembar plastik klip bening dan 1 buah potong pipet serta 1 buah korek api gas. Kemudian 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 1 unit handphone mirip Samsung warna putih. Itu milik saudara? Bu, itu semua milik saya. Lalu apa tujuan saudara membeli narkotika tersebut? Apakah benar untuk dikonsumsi saja? Atau jika ada yang membeli, akan saudara layani juga? Seberapa Yang Mulia, pertanyaan dari penuntut umum ini terlalu menjerat saksi kami, majelis hakim. Tapi pertanyaan ini penting untuk ditanyakan majelis hakim karena tindakan dari terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Selain itu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1
bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bagaimana nih? Ya, baiklah. Keberatan dari penasehat hukum kami tolak. Silakan saudara terdakwa jawab pertanyaan dari penuntut umum. Baik, Bu. Tujuan saya membeli narkotika untuk dikonsumsi, dan apabila ada yang mau membeli, akan saya layani juga. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada penasehat hukum, bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mengapa saudara terdakwa menggunakan barang haram tersebut? Ya, supaya badan saya lebih enak dan fresh, Bu. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah dihukum sebelumnya? Belum pernah, Bu. Apakah saudara terdakwa tulang punggung di keluarga saudara? Benar, Bu. Saya sebagai tulang punggungnya dan saya harus menghidupi kelima anak saya, Bu. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Ya, saya sangat menyesalinya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Cukup, Yang Mulia. Baiklah. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Saudara penuntut umum dan saudara penasehat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, karena acara pembuktian telah selesai, maka acara selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu untuk menyusunnya. Penuntut umum, 1 minggu cukup untuk mempersiapkan tuntutan saudara? Cukup, Yang Mulia. Baiklah. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Yang Mulia. Baiklah. Saudara penuntut umum dan saudara penasehat hukum, hari Senin tanggal 27 Januari 2020, apakah siap ada di persidangan? Siap Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan tersebut dan status terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim. Hakim anggota 2 siap? Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 937/Pitsus/2019/PN Padang dengan terdakwa Mepi Sandra Binasri alias Unyil pada hari Senin 27 Januari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Mepi Sandra ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insyaallah siap. Baiklah. Selanjutnya adalah acara persidangan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Yang Mulia.
Saudara terdakwa maupun penasehat hukumnya, silakan saudara perhatikan dan dengarkan baik-baik tuntutan yang akan dibacakan penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, silakan dibacakan. Mohon izin untuk membacakan tuntutan yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Padang untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 140/Padang/EPP20/12/2019. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Padang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil. Berdasarkan uraian tersebut, di atas kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primer sesuai dakwaan penuntut umum. Melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Membebaskan terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 4. Mengutuk terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan di rutan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pengadilan negeri Padang pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2020. Padang 3 Januari 2020, hormat kami Jaksa Penuntut Umum, Viandi Ramawati SHMH dan Mevi Ade Lestari SHMH. Cukup yang mulia. Baiklah. Saudara terdakwa, bagaimana saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan semuanya pada penasihat hukum tadi, Bu. Baiklah. Bagaimana saudara penasehat hukum? Saudara akan mengajukan pembelaan? Yang mulia, tetapi kami memohon waktu untuk menyusunnya. Baiklah. 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup. Cukup, Yang Mulia. Panitra, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, Senin tanggal 3 Februari 2020, apakah siap hadir di persidangan? Ya, siap. Ya, siap, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, hari Senin tanggal 3 Februari 2020, apakah siap hadir di persidangan? Ya, siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan saudara terdakwa status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1, siap? Siap. Hakim anggota 2, siap? Hakim anggota 2, siap? Siap. Panitra, siap? Siap.
JPU siap? Siap. Siap, ya. Penasihat hukum siap ya? Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor perkara 937/Pitsus/2019/PN Padang dengan terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil pada hari Senin 3 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan di persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa Mevi Sandra ke ruang sidang. Saudara terdakwa, saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap. Saudara terdakwa, siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baiklah, sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan, saudara penuntut umum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Silakan bacakan. Mohon izin membacakan Yang Mulia. Nota pembelaan pledoi. Dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Padang, perkara pidana nomor 937/Pitsus/2009/PN.PDG. Perkenankanlah saya Afifah Alfariza Putri SH, MH, dan Auliatul Faiza SMH, selaku penasihat hukum terdakwa Mevi Sandra alias Unyil bin Nasri, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Januari 2020, menyampaikan pembelaan pledoi untuk dan atas nama terdakwa. Nama lengkap Mevi Sandra alias Unyil bin Nasri. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan sebagaimana di atas, maka izinkanlah saya selaku penasihat hukum terdakwa Mevi Sandra alias Unyil untuk mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain: 1. Terdakwa Mevi Sandra alias Unyil bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan dan mengakui terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa Mevi Sandra alias Unyil belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum. 3. Terdakwa Mevi Sandra alias Unyil merupakan tulang punggung keluarga. 4. Alias Unyil dalam kesehariannya tidak berkepribadian yang buruk dibuktikan dengan keterangan-keterangan saksi terdakwa Mevi Sandra alias Unyil. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasihat hukum terdakwa Mevi Sandra alias Unyil bin Nasri akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Mevi Sandra alias Unyil. Berkenan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Meringankan terdakwa dari dakwaannya. 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Cukup Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum, saudara penuntut umum akan menanggapi pembelaan tersebut. Tidak, tapi akan menanggapi secara lisan. Baiklah, Panitra harap dicatat, silakan penuntut umum sampaikan pembelaan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang saya hormati, berdasarkan pada hal-hal yang telah saya uraikan di atas, maka saya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah saya bacakan pada sidang hari Senin 3 Januari 2020. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang
yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Padang, 17 Januari 2020, nama saya Daphne Rahmawati, SHMH, dan Nevi Adelesari, SHMH. Yang mulia. Ya, baiklah. Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari penuntut umum, apakah saudara penasihat hukum akan menjawab tanggapan atas pembelaan dari saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia, tapi kami akan menanggapinya secara lisan. Baiklah. Panitera harap dicatat. Silakan penasihat hukum bacakan tanggapan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin membacakan tuplet Yang Mulia. Jawaban penasihat hukum atas tanggapan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, saudara terdakwa hadir yang saya hormati, serta semua kolom sidang yang kami muliakan. Sebelumnya, saya penasihat hukum terdakwa Nevi Sandra bin Nasri alias Unyil mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena saya masih diberi kesempatan untuk menunjukkan bukti jawaban atas tanggapan penuntut umum. Berdasarkan tanggapan dari penuntut umum, saya selaku penasihat hukum bermaksud untuk menyampaikan jawaban atas tanggapan penuntut umum, bahwa saya selaku penasihat hukum terdakwa Nevi Sandra bin Nasri alias yang tetap pada pembelaan kami yang telah disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020, yaitu yang pertama membebaskan terdakwa dari dakwaannya atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Yang kedua yaitu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. Yang ketiga yaitu membebankan biaya perkara kepada negara. Akhirnya pertimbangan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapan saya adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Pada 17 Januari 2020, hormat saya, penasihat hukum terdakwa Afifah Al-Fadisa Putri SHMH dan Nur Aulatul Faisal SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, karena telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, pembelaan dari penuntut umum, dan jawaban atas tanggapan dari penasihat hukum, maka acara sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim memerlukan waktu untuk menyusun putusan tersebut. Kepada saudara terdakwa, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, saudara apakah ada yang ingin disampaikan? Benar Bu, ada Bu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa dalam hal ini saya sungguh menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Ketika itu saya sedang hilaf, pikiran saya sedang kacau karena memikirkan yang belum banyak dilunasi. Dan kelima, anak saya butuh biaya untuk kebutuhan sehari-harinya. Mohon Bu, untuk peringanan hukuman untuk saya. Cukup, terima kasih Bu. Baiklah, kami akan mengingat hal tersebut. Satu minggu yang akan datang? Panitra, 2 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Yang Mulia. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, hari Senin tanggal 17 Februari 2020, apakah siap untuk hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan pada majelis hakim menyusun putusannya, maka sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dengan acara pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan oleh karena itu, memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya, dan status terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Masuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Dan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitra siap? Siap. JPU siap? Siap. Penasihat hukum siap ya? Siap. Di Padang yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 937/Pitsus/2019/PN Padang dengan terdakwa Mevy Sandra Binasri alias Unyil pada hari Senin 17 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Mevy Sandra ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Sesuai dengan acara persidangan yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan 93/19/PN Padang, Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Mevy Sandra Binasri alias Unyil, tempat lahir Suranti, Pesisir Selatan, umur atau tanggal lahir 33 tahun 14 Mei 1986, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara di Indonesia, tempat tinggal Jalan Gajah Mada, Gang Mela nomor 43 RT 4 RW 6, Kelurahan Kampung Napai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Agama Islam, pekerjaan sopir. Pendidikan terakhir SD, tidak tamat. Dengan demikian, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman terbukti secara sah melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian atas oleh karena terhadap dakwaan haruslah dibebaskan dakwaan primai penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidiar telah terbukti sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu dijatuhkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, maka majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Mengadili 1 menyatakan terdakwa Mevy Sandra Binasri panggil Mevy alias Unyil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 sabu sebagaimana dalam nomor 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primer penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa terdakwa Mevy Sandra Binasri panggil Mevy alias Unyil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan.
Ya, silakan saudara terdakwa duduk kembali. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 2 Maret 2020 oleh saya Anis Fikri Adila SHMH sebagai Hakim Ketua, Fitahan Ulaila SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Ahmad Rifki Masfuk Amin SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan mana diucap oleh dia SH sebagai penasihat pengganti dengan dihadiri oleh Piani Wati SHMH dan Nevi Ade Lestari SHMH sebagai dan penasihat hukumnya. Demikian putusan dari majelis hakim, namun saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Bagaimana saudara penuntut umum? Kami menerimanya, Yang Mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya, Bu. Kami akan mempertimbangkannya, Yang Mulia. Baiklah. Karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan akan mempertimbangkannya, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor perkara 937/Fitsus/2019 Padang dengan terdakwa Mevi Sandra Binasri alias Unyil pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.